tidak gampang tergoda oleh iming-iming berangkat haji. Dan untuk membahas kasus haji ilegal, kita sudah terhubung dengan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Asgaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Maria. Selamat sore, Mas Eka. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Maria, ini kami mendapat informasi bahwa 2 dari 3 WNI yang ditangkap mengenakan atribut petugas Indonesia saat penangkapan beberapa waktu yang lalu, ini bagaimana kronologi mereka bisa sampai ke Tanah Suci? Apakah mereka ini WNI yang menjadi mukimin di sana atau memang bagaimana kejadiannya? Iya, terima kasih banyak Mas Eka atas waktunya. Jadi memang hingga saat ini dengan berbagai informasi yang ada, kami masih terus mendalami hal ini, masih menunggu juga dan juga masih koordinasi dengan otoritas di Arab Saudi. Tapi memang apapun yang kemudian saat ini sedang berlangsung di Arab Saudi dan juga memang jika benar begitu ya ada warga negara Indonesia yang kemudian berurusan dengan hukum di Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan haji non prosedural atau ilegal begitu, kami menyerahkan penanganan sepenuhnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Arab Saudi, yang memang kita tahu otoritas Arab Saudi sudah memperlakukan hukum yang cukup tegas dan kami mendukung untuk itu, dan tindakan tegas tersebut juga kami hargai. Kami tidak akan ikut campur terkait dengan proses atau penanganan perkara di Arab Saudi karena memang lokasinya kan terjadi di Arab Saudi begitu ya Mas ya. Jadi memang tidak hanya penanganan hukum bagi calon jamaah saja, tapi jika memang ada pihak-pihak yang kemudian mengorganisir haji non prosedural dan itu kemudian lokasi yang berada di Arab Saudi seluruhnya menjadi otoritas dari pihak Arab Saudi begitu. Tapi kami di dalam negeri juga melakukan berbagai pencegahan-pencegahan. Kami membentuk Satgas Haji Ilegal Mas bersama dengan gabungan antara Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia, kemudian juga bersama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami rutin berkomunikasi, bahkan juga melakukan pencegahan-pencegahan termasuk sejak tanggal 18 April hingga 1 Mei kemarin total sudah ada 42 warga negara Indonesia kita yang kemudian kita cegah keberangkatannya menuju ke Arab Saudi. Mereka dengan berbagai dalih begitu ya, pada saat kita cek mereka kemudian memang akan melaksanakan ibadah haji, namun kemudian dengan cara-cara yang non prosedural atau ilegal menggunakan visa kerja begitu, dan memang betul ada yang mengorganisir mereka sehingga itu yang kemudian langsung diproses oleh pihak kepolisian. Jadi kami juga di Satgas Haji juga menerima beberapa laporan-laporan terkait dan langsung ditindaklanjuti alhamdulillah dengan cepat oleh Satgas ini, Mas Eka. Baik, Mbak Maria, Satgas ini berada di embarkasi atau berada di organisasi-organisasi yang mungkin memeriksa organisasi travel-travel begitu yang akan berangkat, atau bagaimana proses untuk penangkalannya? Ya, jadi Satgas Haji Ilegal ini kemudian dibentuk begitu ya, dan kemudian gerak cepat dari 3 unsur ini, kami di Kementerian Haji dan Umroh, kemudian kepolisian dan juga imigrasi. Jadi kami menerima banyak laporan-laporan Mas, tidak hanya seputar haji ilegal saja, tapi juga terkait dengan beberapa hal termasuk jika penipuan-penipuan umroh begitu ada juga. Tapi di sini kami fokuskan untuk kemudian ada beberapa satgas yang kemudian juga bertugas di beberapa bandara. Kami juga menerima laporannya secara utuh. Jadi kami telisik bersama-sama. Kalau kemudian pihak imigrasi bertugas penuh untuk mencegah keberangkatan dari sejumlah warga negara Indonesia yang kemudian diduga menggunakan prosedur yang tidak sesuai atau ilegal begitu, kemudian nanti penindakannya juga akan kemudian ditindaklanjuti oleh pihak polisian termasuk juga laporan-laporan yang ada. Tahun kemarin Mas, kalau kemudian kita bisa bandingkan memang ada sekitar 1.200-an begitu ya praktik-praktik semacam ini, tapi alhamdulillah berdasarkan data di Satgas kami memang hingga hari saat ini hari ke-11 ini memang kemudian sudah cukup ditekan angkanya dan total ada 42 warga negara Indonesia kami yang kemudian sudah kita cegah keberangkatannya. Jadi memang ini masih terus berlanjut. Kami tidak ada ampun dengan praktik-praktik semacam ini karena memang betul Mas diakui masif sekali praktik-praktik semacam ini terutama di media sosial, dan ini memang setiap tahunnya begitu. Tapi alhamdulillah tahun ini melalui komitmen dari Presiden Prabowo Subianto melalui kementerian kami dan juga Satgas yang telah dibentuk, kita insya Allah tekan dan juga
kita berikan sanksi dan juga sanksi tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku begitu. Baik Mbak Maria, kami juga dan bersama keluarga dan juga masyarakat pada umumnya gitu ingin mengetahui bagaimana sih ciri-ciri dari ajakan haji ilegal ini di tengah masyarakat begitu? Ya, terima kasih banyak Mas. Ini cukup banyak sekali. Terima kasih waktunya untuk kemudian bisa mengedukasi masyarakat begitu ya. Karena begini, pada dasarnya mungkin kita sebenarnya juga paham begitu ya di media sosial sering muncul bahkan tidak hanya berupa poster saja, tapi ada yang kemudian melakukan live di beberapa platform gitu untuk kemudian menawarkan ajakan-ajakan tipu muslihat mereka dengan sangat meyakinkan begitu. Jadi yang pertama jangan kemudian percaya dengan adanya janji-janji berangkat haji tanpa antri gitu ya, menawarkan keberangkatan instan tanpa melalui sistem antrian resmi pemerintah. Kemudian yang kedua, visa yang resmi, visa yang legal hanyalah visa haji begitu ya. Tidak kemudian menggunakan visa-visa yang ditawarkan sesuai dengan prosedur yang tidak berlaku saat ini, seperti misalnya visa non haji seperti visa turis, kemudian visa umroh, visa tenaga kerja. Ini banyak yang kemudian digunakan untuk kemudian memanipulasi calon jemaah kita, bahkan juga visa residen. Nah, ini jangan sampai kemudian nanti justru proses hukumnya akan berlaku di Arab Saudi. Jadi kita cegah dulu mulai dari di tanah air. Belum lagi kemudian pastikan terlebih dahulu bahwa kemudian travel-travel yang menawarkan ini memang travel-travel yang memang travel-travel resmi begitu ya, travel-travel yang terdaftar. Penyelenggaranya tidak khawatir jika kemudian penyelenggara tidak terdaftar di PIHK atau di aplikasi Haji Pintar begitu ya, atau di aplikasi kami begitu. Nah, ini yang kemudian harus dikhawatirkan, apalagi dengan harga-harga yang nggak wajar. Tapi sebenarnya begini, kalau kemudian kita paham betul ya ada beberapa ciri-ciri seperti ini, tapi yang masif berlaku di lapangan begitu, justru yang mengajak mereka adalah orang-orang yang sangat meyakinkan, orang-orang yang kemudian dihormati tokoh-tokoh agama di daerah begitu, sehingga memang tanpa pikir panjang dengan tawaran-tawaran manipulasi yang begitu luar biasa, kemudian muncullah niatan-niatan untuk mengikuti prosedural yang tidak sesuai ini. Jadi kami wanti-wanti betul begitu ya kepada Bapak Ibu sekalian, kepada para pemirsa untuk kemudian berhati-hati jika memang ada ajakan-ajakan seperti ini, langsung laporkan saja kepada Kementerian Haji dan Umroh maupun kepada Satgas kami dan kami akan tindak betul begitu. Baik, berarti walaupun yang menginformasikan, yang mengiklankan itu orang yang meyakinkan, kita sebagai calon jemaah juga harus cross-check begitu ya ke Kementerian Haji dan Umroh ya, apakah travel ini terdaftar atau tidak. Baik, terima kasih atas waktunya dan informasinya juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, dan selamat sore, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.